Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, senang kembali berjumpa dengan saudara. Bukan kebetulan saudara berjumpa dengan saya. Tuhan mau menyatakan mujizat buat saudara dan saya sore hari ini. Yang saya katakan amin. Sebelum saudara dengarkan firman Tuhan, saudara boleh minta Arif dan Pak Max standby. Dan saudara boleh toleh kanan kiri saudara katakan, jangan tidur, ojo turu loh yo. Amin ya. Baik, hari ini secara khusus saya khotbah enggak lama saudara. Saya mau bawa saudara di dalam hadirat Tuhan. Dan saudara, saya mau bawa firman Tuhan tentang mujizat dilepaskan dari kepahitan saudara. Kemarin tadi siang saya khotbah tentang depresi, menang atas depresi. Tetapi khusus kepada mujizat, ibadah mujizat ini saya mau khotbah bagaimana saudara bisa dilepaskan dari yang namanya kepahitan. Saudara, saya perlu ingatkan kepahitan cuma bawa penyakit saudara. Ya, jadi jangan saudara punya kepahitan. Mari sama-sama kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-31 sampai 32. Ini ayat kesukaan kita semua. Ayat, yes, cuma 2 ayat saja. Tapi bawa pulang 2 ayat ini. Efesus 4 ayat 31 berkata apa saudara? Segala apa? Kegeraman, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah apa? Dari antara kita. Demikian pula segala. Mari kita lihat ayat selanjutnya saudara. Tetapi hendaklah ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semua. Amin saudara. Saudara, hari ini jangan kepahitan saudara. Kepahitan bawa racun. Saya suatu kali mendoakan seseorang, dia sakit jantung saudara. Ternyata setelah diselidiki kepahitan. Karena masalah, ya harta, tahta begitu. Kepahitan, ya. Terus saya datang, saya doakan saudara, saya datang ke rumah sakit, saya cuma bilang gini, lepaskan pengampunan, kata dokter dia harus operasi saudara. Tapi saya bilang lepaskan pengampunan, tidak perlu operasi, nanti jantung Anda sehat. Dan puji Tuhan saudara, mujizat terjadi. Dia cek, membaik, tidak perlu operasi, dan mengalami sembuh, dan sudah ibadah juga di tempat ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara lepaskan pengampunan saudara, lepaskan pengampunan. Jangan ada kepahitan. Jangan ada kegeraman, jangan ada pertikaian. Sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, kita perlu yang namanya kedamaian. Amin saudara. Nah saudara, saya mau kasih satu cerita. Suatu kali Bapak Gembala pergi ke Yerusalem. Nah ketika beliau pergi ke Yerusalem, ada seorang ibu, bertahun lamanya dia tidak memiliki anak. Dan ketika Bapak Gembala doakan, Bapak Gembala langsung bilang, lepaskan pengampunan. Dia langsung nangis dengan menggeram, dia nangis. Kenapa? Karena ternyata dia punya kepahitan dengan papanya. Saudara, saya mohon maaf sekali. Bagi saya hari ini, anak laki, anak perempuan sama saudara. Jangan saudara bandingkan anak laki dengan perempuan. Oh ini yang akan meneruskan keluarga ini. Yang perempuan gak usah dipikir. Jangan saudara. Dia kepahitan dengan papanya kenapa? Karena dia anak perempuan, dia gak diurus. Dianggap kan nanti nikah ikut orang. Sedangkan yang diurus hanya yang laki, karena bawa nama keluarga. Saya mau bilang, mau laki, mau perempuan, semua sama di mata Tuhan. Yang saya katakan amin. Jadi jangan sampai saudara, kalau itu memang tradisi atau budaya, kalau itu menyakiti keluarga Anda, jangan diteruskan. Hari ini bagi saya, mau anak laki, anak perempuan, sama, kasihnya sama saudara. Nah ketika dia memiliki kepahitan itu, Bapak Gembala sampaikan apa? Lepaskan pengampunan. Engkau akan memiliki keturunan. Dan puji Tuhan saudara, dari detik itu, hari ini saudara tahu, mujizat terjadi. Anaknya 3 saudara. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, jangan ada kepahitan. Saudara, saya masuk ke dalam beberapa kesaksian saudara. Saya sudah izin untuk ini ditayangkan saudara. Jadi orang ini, anak ini, dia jemaat Tuhan di tempat ini namanya Ayah Sofia. Dia mengalami depresi alias depresi saudara. Dia harus ke dokter, ke psikiater. Divonis, boleh ditampilkan screenshotnya. Dia divonis 3 masalah mental. Yang pertama depresif, yang kedua PTSD, dan yang ketiga bipolar. Saudara tahu, masalah-masalah ini mengganggu kehidupannya sehingga dia tidak bisa bekerja, tidak bisa aktivitas. 10 menit ketawa, 10 menit nangis saudara. Tapi dia tahu dia punya Tuhan Yesus yang bukan hanya menyembuhkan jasmani, tapi juga jiwa. Yang saya katakan amin. Nah saudara, dia datang ketemu saya, dia minta didoakan, saya percaya Yesus yang bekerja, Tuhan kita, Allah kita. Nah saudara, dia dikatakan apa? Harus berobat 1-2 tahun.
Itu pun gak jamin saudara. Karena ada obat apa tuh? Psikotropika, ini obat candu saudara. Lanjut saudara. Obatnya sebanyak ini, slide berikutnya. Dan saudara tahu dia melakukan percobaan bunuh diri saudara. Oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, puji Tuhan dalam pelayanan konseling saya sudah sekitar ratusan orang yang saya konseling baik tatap muka, WA, TikTok, Instagram, YouTube, saudara. Sampai detik ini sudah 8 orang yang diselamatkan dari bunuh diri, salah satunya ini saudara. Jadi kalau saudara punya kerabat yang aku mau bunuh diri, selamatkan mereka, tolong mereka saudara. Nah dia melakukan percobaan itu. Nah saudara lanjut lagi, mujizat terjadi di November. Harusnya dia minum 3 obat, tapi dokter berkata, cukup 1 obat saja. Dan saudara lihat perhatikan. Saya yakin iman saya saudara. Pasti apa? Menyelamatkan. Iman dalam siapa saudara? Dalam Yesus. Dia percaya suatu saat akan sembuh. Dia tulis, saya yakin Yesus akan sembuhkan saya berapa persen? 50? 100% saudara. Penuh saudara. Dan dia, saya mau tanya, waktu dia ngomong begini, sudah sembuh belum saudara? Belum. Iman itu bukan bicara, tapi mungkin, semoga, kiranya. Enggak. Iman itu bicara cuma 1 kata, pasti saudara. Kita punya jargon di gereja kita. Bersama Yesus, ya, bukan bersama Yesus, tapi bisa, mungkin bisa, semoga bisa, kiranya bisa, betul? Bersama Yesus, pasti bisa. Saya sekarang rubah pola doa saya. Kalau saya doakan orang mau pergi keluar kota, saya gak bilang, semoga selamat ya. Semoga itu 50-50 saudara. Tapi saya bilang, pasti selamat, baliknya pasti selamat. Kepastian saudara. Jangan ada keraguan. Mungkin ada saudara yang sudah berpuluh-puluh tahun berdoa, jawaban doa saudara sepertinya tunggu nih. Bukan tidak, tapi tunggu. Kenapa? Karena ragu. Gak penuh percaya. Doa harus penuh dan percaya. Saya katakan amin. Nah lihat kita kembali ke screenshotnya. Dia percaya, kembali ke sebelumnya. Dia percaya 100%. Lanjut. Padahal belum terjadi. Lanjut. Slide berikutnya. Ini obatnya dari yang banyak tadi sisa segini. Dan kemarin Jumat Agung April saudara. Dia datang kepada saya. Pastor saya mau bersaksi. Saya minta dia catat di WA. Klik selanjutnya. Lihat saudara. 15 Maret saya persingkat. 15 Maret saya kontrol ke dokter dan saya tidak lagi diberikan obat alias bebas obat saudara. Dan yang membuat dia terkejut apa saudara? Dokter melihat dia sudah tidak ada gejala PTSD bipolar. Dan dokter berkata kontrol cukup setiap 3 bulan. Yang dimana itu dulu harus rutin saudara. Nah lanjut saudara. Dia punya pesan buat jemaat Tuhan yang mungkin sedang bergulat dengan masalah mental. Atau yang di live streaming saudara dengar, dia kasih pesan apa? Saya berharap siapapun yang mungkin mengalami sakit mental seperti saya, tidak malu untuk datang kepada siapa? Siapa Tuhan kita? Yesus. Dan apa saudara? Meminta kesembuhan. Karena pada dasarnya sakit mental sama sakitnya seperti sakit fisik saudara. Dan saudara tahu, dia bukan hanya disembuhkan dari penyakit mentalnya. Dia dapat pekerjaan, dia tulis dia mau ke pekerja dan dia daftar pelayanan juga. Tuhan kalau kerjakan tidak tanggung, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ini hanya akan dialami bagi yang percaya. Kalau 50% percaya, mohon maaf saya katakan ini yang banyak terjadi di orang-orang Kristen. Doa tapi, doa mungkin tak. Saudara, saya mau tanya apakah hadir di sini Ibu Mary Natalia? Ada? Oh enggak ada di ibadah lainnya. Ketika 13 April dia datang, dia sedang mencari pekerjaan. Tapi saya berdoa dari mimbar, Roh Kudus kasih pesan. Siapa yang saya sebut maju dan dia maju. Yang saya sebut adalah yang lagi cari pekerjaan. Bukan engkau cari, tapi pekerjaan yang nyari engkau saudara. Nanti kita akan lihat sama-sama videonya. Padahal lamarannya udah ditutup saudara. Tapi email itu bisa masuk dan info. Anda diterima pekerjaan dan kerja 8 Juni saudara. Apa enggak hebat Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda punya Yesus yang luar biasa. Anda punya Yesus yang baik, yang percaya katakan amin. Sebelum kita lanjut ke video kesaksian berikutnya. Ada seorang yang kena kanker saudara. Dia sudah kena kanker sejak Maret. Kanker yang ganas. Harus dikemo dan lain sebagainya.
Tapi ketika berjumpa dengan saya di tempat ini, saya berkata, katakan kepada sel kanker itu, aku hancurkan dalam nama Yesus. Nanti kita lihat sama-sama videonya, tapi kita mau nyanyi satu lagu boleh Pak? Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Yes. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesus. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku. Yesusku luar biasa. Sekali lagi dengan sungguh. Yes. Yesusku luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saya lanjutkan dengan video selanjutnya saudara. Seorang ibu yang kena kanker dan dia mengalami kesembuhan. Boleh ditampilkan videonya. Ibu Devi, bagaimana boleh diceritakan apa yang dialami? Bagaimana? 26 Maret 2025 kemarin, tepat di ulang tahun pernikahan saya dan suami ke-25 tahun, saya dapat hadiah luar biasa dari Tuhan. Sesuatu yang gak pernah disangka, vonis kanker ganas. Tidak pernah ada gejala, tidak pernah ada masalah, hanya sedikit rasa sakit, saya ke dokter. Dan itu keputusannya harus segera diangkat. Waktu itu saya nggak tahu, hanya kekuatan Tuhan karena memang saya tidak ngerti apa-apa, rasanya seperti dunia saya terbalik, Pastor. Tapi saya datang ke gereja dan waktu itu Pastor bilang, siapa yang mau berdoa, saya mengimani, saya maju ke depan. Karena Pastor bilang, kita mengimani sel kanker, sel tumor semua di dalam nama Tuhan Yesus hilang gitu. Saya tetap jalani operasi tanggal 3 kemarin di Surabaya, 3 April. Dan saya salah satu pasien yang luar biasa, tanggal 3 operasi, padahal saya orangnya tidak bisa minum obat dengan banyak masalah kesehatan. Hari pertama after operasi, hari kedua saya sudah pulang ke Malang, saya sudah bisa beraktivitas tidak seperti orang sakit. Lalu menunggu hasil PA keluar, saya balik ke Malang dan berangkat lagi ke Surabaya. Saya sempat tawar-tawaran sama Tuhan. Tuhan, karena ini kanker ganas dan memang sudah diperiksa memang ganas. Bahkan di meja operasi dokter kasih tahu suami saya ganas harus diangkat. Saya cuma tawar-tawaran, Tuhan kalau boleh nggak Tuhan ya kalau nggak usah kemo. Tapi saya pikir nggak mungkin, nggak ada orang yang nggak kemo, apalagi ganas. Saya pikir siapa saya berani tawar-tawaran sama Tuhan. Dikasih hidup itu sudah luar biasa. Bolak-balik di situ, seminggu setelah operasi saya bolak-balik ke kamar mandi ngobrol sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya nggak berani mau minta sama Tuhan, tapi sudahlah. Hidup saja, kemurahan Tuhan tuh sudah lebih dari hidup saya bisa hidup apapun keputusan dokter saya siap. Dan ketika saya masuk, dokter bilang, ibu tidak perlu kemo, ibu tidak butuh obat, kanker ibu stadium 0. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Videonya boleh dihentikan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Saudara, saya ada kesempatan beberapa waktu lalu ada yang menghubungi saya untuk sedang dikoneksikan dengan sebuah sebuah yayasan di Surabaya yang dimana setiap minggu ini selalu datang orang-orang yang kena cancer saudara. Dan saya lagi atur waktu untuk bisa ke sana dan saya percaya Yesus bisa hancurkan sel kanker. Amin saudara. Jangan menyerah saudara. Kemarin malam ada seorang mahasiswi namanya Celia saudara. Dia umur 20 tahun kena batu empedu saudara. Dan dia sempat telepon saya, pastor tolong doakan. Diperiksa sama dokter, ini harus dioperasi, ini harus dikeluarkan. Tapi dia percaya, iman percaya. Pasti lenyap, pasti disembuhkan Tuhan Yesus.
Selang berapa hari kemudian diperiksa lagi saudara. Dokternya kaget, tahu kagetnya apa? Lah kok hilang saudara? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Mari sama-sama kita mau nyanyi sebuah lagu ya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Makasih Yesus. Yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul dalam hati. yang tak pernah timbul di dalam hati, Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, bagian ref saya modif sedikit, tapi masih bisa masuk. Belajar sama-sama ya. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Imani, Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, dengan sungguh. Yesus sanggup menyembuhkan, yes, segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, amin, amin. Saudara, biar iman saudara bangkit. Saya percaya mujizatnya masih terjadi. Yang saya katakan amin saudara. Sel kanker dapat dihancurkannya. Sel tumor dapat dihancurkannya. Saudara, beberapa kali saya juga mendoakan banyak wanita yang terkena miom. Saya tidak tahu siapa yang hadir, tapi ada yang di tengah-tengah saya, ada yang saudara datang dengan miom. Nanti hari ini saya tidak adakan altar call, saya akan keliling saudara. Saya akan dengan tuntunan Roh Kudus, saya akan doakan saudara dan tolong saudara jangan gengsi saudara, dia mau lakukan mujizat buat saudara dan saya. Ada yang, nanti kalau yang miom, saya jalan tolong saya ditarik tangan saya saudara, saya mau doa buat miom itu dihancurkan ya. Nah saudara, salah satu penyebab miom, nah ini saudara mesti perhatikan, kita perlu juga menjaga kesehatan kita. Beberapa kali saya ketemu dengan yang kena miom, itu ternyata karena suka mengkonsumsi susu kedelai saudara. Atau olahan-olahan kedelai. Nah saudara perlu perhatikan, memang bikin kulit mulus, tapi juga bikin miom saudara. Jadi mesti hati-hati saudara. Ya, ini saya bantu ingatkan. Terus juga yang masih konsumsi alkohol, saya ingatkan juga. Liver saudara perlu waktu untuk dia bisa detoksifikasi. Kalau saudara kasih racun, liver saudara bisa rusak, tubuh saudara bisa menguning karena tidak bisa menetralisir racun saudara. Nah beberapa hal ini saya perlu sampaikan, saya juga belajar, juga diskusi dengan beberapa dokter saudara, karena ini perlu untuk kesehatan jemaat juga saudara ya. Nah saudara selanjutnya, ada kesaksian saudara, ada seorang ibu datang saudara, dia datang dengan patah tulang. Dia duduk di kursi kedua sini saudara. Dan ketika lawatan Tuhan, kita sembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tiba-tiba dia tumbang, boom, jatuh saudara. Karena ada beberapa saudara yang jadi saksi melihat itu, ini minggu lalu saudara. Dia tumbang, blur gitu saudara. Dan setelah itu saudara, saya secara daging, saya ngelihat, wah jangan-jangan ini kalau nggak stroke, jantung ini. Karena kalau stroke dan jantung pasti boom gitu. Tapi secara hati, saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan hambanya dalam pelayanannya. Nah saya turun, saya angkat saudara. Dia tidak merasakan sakit sama sekali saudara. Dan saya baru tahu ternyata dia patah tulang. Dan saudara tahu datang yang tertatih, pulang saudara. Lari saudara, bisa ngibrit lari. Kita lihat sama-sama patah tulang yang disembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam saudara, tadi tumbang. Boleh dipercepat? Percepat. Lagi percepat sampai ke kesaksian, dipercepat. Yes, terus. Yes, puji Tuhan. Saya sekolah, saya naik sepeda listrik, ditabrak orang. Terus saya harus kecelakaan. Operasi. Ya, terus. Ya, terus. Kata dokter kalau saya nggak bisa gerakan kaki saya harus operasi lagi. Iya. Untuk ditekuk. Terus. Ini tadi kan anak saya bilang, mama coba, maju. Saya bukannya nggak percaya ya, saya percaya tapi gengsi dalam arti
Kok saya masak maju sendiri kan Iya, nggak enak kan. iya. Tiba-tiba itu tadi kok saya kayak ada tangisan apa gitu. Yes, Saya langsung kelawatan. pingsan. Dan gitu. ibu tadi geblak padahal posisi kan ibu kan kakinya patah. Iya, Harusnya kalau geblak kan tambah parah. iya. Tapi coba kita sama-sama jalan Bu Ibu. Yang dirasakan gimana? Coba sama jalan. Lebih cepat lagi Bu. Agak enakan. Udah enakan Dan terus? saya tadi puji Tuhan bisa agak lari padahal saya sama sekali tidak Sebelumnya bisa. nggak bisa lari. Iya, Coba kita ke sana, kamera bantu kita agak lari ya Bu ya. 1, 2, 3. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Amin. 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 Siapa yang menyembuhkan Videonya ibu? boleh dihentikan. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saudara, saya masih percaya dengan iman saya bahwa dia bisa berikan organ yang baru. Yang saya katakan amin. Dia bisa kasih tulang yang baru, dia bisa kasih organ yang baru, saudara. Itu iman saya. Saudara percaya, ya akan ngalami. Amin, saudara. Nah saudara, saya juga satu pesan ini perlu saya sampaikan. Saudara, karena saya ini sering ketemu orang sakit, saudara. Saya ke rumah sakit, saya mendengar, saya mempelajari, menelaah. Sehingga saya juga perlu mengingatkan. Saya siang sore hari juga mau mengingatkan. Saudara yang masih suka tahan kencing, tahan pipis, minta tolong, jangan diteruskan saudara. Itu bisa menyebabkan batu ginjal, saudara. Jadi minta tolong atau bisa infeksi saluran buang airnya, saudara. Kalau saya, trik saya, karena saya banyak berkhotbah, saya berdiri lama, saya akan minum saat setelah saya akan bisa buang air. Supaya saudara tidak menahan berjam-jam, saudara. Ya ini saya perlu sampaikan ini untuk edukasi jemaat. Karena saya mengasihi jemaat Tuhan. Supaya jangan sakit dulu baru hidup sehat. Banyak yang kebalik, saudara. Sakit dulu baru mau makan sayur, sakit dulu baru mau olahraga. Padahal olahraga membuat saudara terhindar dari penyakit. Saudara senang makan sayur supaya saudara terhindar dari radikal bebas. Kan begitu saudara. Tapi ya wis, cara belajar orang beda-beda. Ada yang harus sakit dulu baru berubah. Tapi saya nggak mau saudara, saya mau sehat supaya nggak sakit. Saudara demikian, amin? Amin saudara? Yes. Ya, saudara video yang terakhir sebelum saya akan turun. Saya mau keliling di tengah-tengah saudara, tadi saya sudah sebut yang datang dengan miom, nanti tolong kode saya. Ya, yang lain saudara hari ini ketika nanti ada yang didoakan, itu bukan tontonan, tolong doakan dia, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyembuhkan. Itu juga adalah keluarga saudara, adalah saudara Anda dalam Kristus, betul ya? Kita percaya bahwa Tuhan akan lakukan mujizatnya. Video yang terakhir, ini mujizat tentang pekerjaan. Boleh ditampilkan mujizat pekerjaan. Jadi orang bukan nyari kerja, dicari kerja, ini ajaib ya. Boleh ditampilkan mujizat pekerjaan. Percaya, saya tahu ada satu orang yang saudara sedang bergumul dengan pekerjaan. Saudara sedang mencari cara untuk bekerja, tapi saya mau bilang hari ini saudara sungguh-sungguh bukan saudara yang nyari kerja yang nyari saudara. Percaya dalam nama Yesus. Kiralah pasyitikala. Nah ini, paus. Saudara, ini kejadian 13 April, berarti 2 minggu yang lalu. Saya dapatkan impresi daripada Roh Kudus. Jadi kalau saudara agak bingung istilah impresi itu apa sih? Ya di dalam hati itu kayak ada, saudara ngerti hati nurani ya? Mengerti hati nurani yang di mana di hati itu ampuni dia kasih. Nah, itu seperti itu rasanya. Di hati itu cari yang pekerjaan Tuhan akan sediakan. Nah seperti itu gambarannya supaya saudara bisa paham. Jadi bukan yo-yo bukan ya. Tetapi itu harus diuji, selalu diuji. Nah saya katakan itu, di sini ada seorang yang pergumulan dengan pekerjaan, mari maju. Dan saya bilang, nanti bukan nyari tapi dicari saudara. Dan orang itu maju saudara, namanya Ibu Mary Natalia ya. Dan sejak Oktober dia menunggu surat kerja dan gak turun-turun saudara. Lanjut. Jadi sejak Oktober gak bekerja ya. Nah dan setelah didoakan, perhatikan 14 April berarti Seninnya ya. Loh lah kok malah buka portal gak bisa dan dia dinonaktifkan dari portal. Karena kalau dia mau cek, dia itu kan ada websitenya untuk masuk begitu ya. Lah habis didoakan lah kok gak bisa. Waduh gak salah dah ini. Tetapi percayalah, iman tidak pernah salah, amin saudara. Dia tetap setia dan percaya. Dia tetap percaya bahwa Yesus bekerja. Nah saudara, Rebonya berarti lusanya tanggal 16 saudara perhatikan. Email masuk saudara. Bukan dia ngirim email yang masuk. Dan tertulis apa saudara? Surat kerja saya turun dan saya akan kembali bekerja kapan saudara? 8 Juni 2025, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini hanya akan terjadi bagi yang percaya. Saudara gak mau percaya? Ya gak apa-apa juga saudara, tapi rugi saudara. Minggu lalu juga ada seorang namanya Pak Eko, ada namanya Kak Galuh. Saya kalau lihat pastor doakan orang kadang-kadang saya mikir, gak mungkin lah gak percaya.
Mereka ngalami sendiri saudara. Saya percaya juga malam hari ini, sore hari ini saudara mengalami. Amin saudara. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Saudara duduk aja. Lampu gak usah dimatikan ya. Saya mau turun. Biasanya kan saya adakan altar call. Tapi saya tahu ada yang gak mau maju kadang-kadang. Biar saya yang datangi saudara ya. Saudara pulang, jangan gengsi. Pulang ngalami Tuhan. Amin saudara. Kalau semakin saudara gengsi saudara. Perhatikan. Semakin saudara gengsi untuk didoakan. Atau saudara berdoa. Saya mau bilang ya. Saudara sedang memperpanjang waktu sakit saudara atau penderitaan saudara. Tapi kalau saudara serahkan diri kepada Tuhan. Itu Anda mau, yes Tuhan aku percaya hari ini Tuhan lakukan. Saudara, yang pertama tadi saya bilang miom ya. Nanti saya jalan tolong kalau itu orang yang Anda tarik saya. Atau ketika saya sedang berjalan di tengah-tengah Anda. Saudara rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Tolong tarik saya mau doa buat saudara. Saya rindu jemaat Tuhan ngalami. Kalau saya doa di luar kota mereka ngalami. Dimanapun ngalami, apalagi jemaat sendiri. Ya lebih dong ngalami, amin saudara. Yes, saya percaya saudara. Mulai saudara datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu siapa juga engkau datang hari ini saudara. Engkau sedang bingung masalah uang kuliah. Engkau bingung gimana ya, bingung sampai stres. Sampai asam lambung naik. Saya mau bilang, kalau engkau percaya, dia akan sediakan buat engkau. Dia akan buka jalan buat engkau. Tetap percaya saudara. Jangan gengsi saudara. Di hadapan Tuhan jangan gengsi. Kita punya Yesus yang besar. Kita percaya. Pak Max boleh kembali. Ku hidup karena percaya. Haleluya. Kau yang berjanji setia. Terima kasih Yesus. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes, kami tidak mau menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Terima kasih Yesus. Meski dalam kesesakan, Yes, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. cuma Tuhan dengan sungguh katakan, aku punya Yesus yang besar. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Musik boleh mengalun, lagu ini boleh dari awal sampai ref, musik instrumen saja. Saya akan turun kepada jemaat Tuhan. Saudara doa aja, gak usah bingung sama saya saudara. Saudara doa, saya mau berdoa buat pertama buat yang miom. Nanti sebentar saya lewat, bantu saya saudara yang miom. Terus yang kedua saudara sedang berkuliah dan saudara mengalami kesulitan untuk ekonomi. Dan yang ketiga saudara-saudara yang datang dengan, saudara punya toko, tapi saudara tokonya udah lama nggak sepi gitu ya, lama sepi, nggak ada pembelian, nggak ada apa. Saya percaya dia bisa seperti air yang mengalir. Tuhan akan beri omset buat saudara. Ya, silakan bantu saya yang saudara dengan miom, atau boleh angkat tangan bantu saya, saudara yang datang dengan miom. Saya mau berdoa buat miom. Yang lain, saya minta tolong untuk saudara mendukung doa loh saudara. Jangan punya pikiran yang lain dan sebagainya. Silakan saudara yang datang dengan miom, dengan benjolan yang ada di dalam tubuhnya. Bantu saya untuk angkat tangan saudara. Tuhan mau hancurkan miom itu. Atau benjolan. Entah itu kista, miom, benjolan yang ada di kandungan. Ini pasti wanita yang pasti. Silakan Ibu. Yes, kita doa ya. Saudara tolong doa. Ini bukan tontonan saudara. Ya, Bu ya.
Saudara kuliah bingung untuk uang kuliah saudara. Kalau saudara orangnya boleh bantu saya angkat tangan saudara. Ya saudara bingung, aduh dari mana nih sumbernya mana nih? Saudara sedang berpikir dengan cara-cara manusia, tapi Tuhan Yesus akan sediakan kepada saudara. Silakan, yang saudara sedang bingung ekonomi finansial kuliah saudara. Kalau ada boleh bantu saya angkat tangan saudara. Saya bergerak di tengah-tengah saudara. Silakan saudara. Jangan gengsi ya, jangan setelah ibadah nanti setelah ibadah baru ngomong saya itu pastor orangnya. Silakan saudara. Yang saudara punya pergumulan dengan perkuliahan, finansial perkuliahan. Haleluya. Selanjutnya yang saya sebut tadi, yang saudara punya toko usaha, entah itu toko atau apapun, tapi sedang lesu beberapa hari ini saudara. Saya mau berdoa Tuhan mau curahkan kepada saudara berkat yang melimpah, dan saudara lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Jadi jangan ngejar itunya, tapi Tuhan mau untuk menyatakan kepada saudara, Dia hadir buat saudara, dan Tuhan akan buka pintu berkatnya. Silakan saudara, yang saudara merasa bahwa beberapa hari toko saudara rasa lesu, ada saudara boleh bantu saya angkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara, jangan gengsi ya saudara ya. Ora basyikira masyandala matakara basyandala malam. Boleh bantu saya, boleh angkat tangan saudara. Saya percaya ada saudara. Silakan saudara. Ora basyandala makara basyikara basyandala malam. Ya sambil saya doakan yang lain saudara, minta tolong di hadapan Tuhan jangan gengsi saudara. Semakin saudara gengsi, semakin saudara tahan pertolongan Tuhan itu saudara. Karena saudara merasa dengan kekuatan saudara bisa, gak bisa, kita butuh Tuhan. Selanjutnya yang punya nyeri-nyeri di bahu, saya mau doakan saudara. Boleh bantu saya angkat tangan yang nyeri di bahu saudara. Yang saudara kalau kayak gini susah saudara. Ada? Ada ibu? Yes. Ibu percaya bisa sembuh ya bu ya? Sudah berapa lama itu bu sakitnya bu? Sorry, gak dengar. Berapa bu? Sudah berapa lama sakit? Sakit di bahu ya? Sering pusing. Untuk kondisi saat ini gimana ibu? Sakit ya? Saya doakan ya bu ya, bisa. Boleh keluar saya bisa. Yang sakit ini apa? Ibu. Ya, Bu, namanya siapa? Terus ya, silakan Bu mikrofonnya. Namanya siapa? Nur Kotimah. Siapa? Lur? Nur Kotimah. Lur Kotimah. Apa yang dialami Ibu Nur Kotimah? Ini ulu hati Suka sakit. Iya. Tapi saat ini setelah kita doa sama-sama apa yang terjadi? Yes, puji Tuhan. Puji Tuhan enakan ya Bu ya. Yes, Tuhan akan tolong terus keluarga Ibu. Amin. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Ya siapa Bu yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makasih Ibu. Ya, yang kakinya sakit sekarang siapa saudara? Yang datang dengan kaki yang sakit saudara, yang cenut saudara. Saya mau ajak saudara lari satu gedung ini saudara. Silakan saudara datang dengan kakinya nggak nyaman. Boleh bantu saya saudara, boleh angkat tangan saudara.
Karena biasa kalau altar kalau nggak maju ya saya datangi jemaat Tuhan aja. Silakan yang saudara datang dengan kaki yang sakit saudara. Silakan. Bantu saya saudara. Yang kakinya nggak nyaman silakan saudara. Ada? Boleh bantu saya angkat tangan saudara? Lihat saya jangan kayak gitu aman tenang saya nggak gigit saudara ya. Silakan saudara. Yang tadi loh yang toko itu loh saudara. Silakan saudara. Jangan gengsi, yang lain juga jangan menatap dengan gitu jangan saudara. Karena di tempat ini Tuhan mau memulihkan baik jasmani, ekonomi saudara. Silakan saudara, yang tadi saya bilang saudara punya usaha toko tapi mengalami penurunan. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia mau kasih kepada saudara promosi. Silakan saudara, yang saudara datang dengan yuk kita doa ya Pak ya. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan. Haleluya. Yang kaki sakit, saudara, yang kakinya sakit silakan saudara. Kalau yang kaki sakit saya minta berdiri maju ke depan, saudara maju kaki udah sehat itu. Silakan saudara yang datang dengan kaki yang nggak nyaman saudara. Saudara datang dengan kaki yang sakit, silakan saudara. Coba mulai digerakkan kaki saudara. Mujizat akan dialami oleh mereka yang bertindak dan percaya saudara. Silakan yang datang saudara kakinya sakit, kakinya saudara nggak nyaman. Silakan saudara-saudara berdiri, boleh maju ke depan. Gak usah saya doakan udah sembuh itu karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saudara. Silakan saudara yang kaki ada ini saudara. Jangan suka nahan ya. Tadi pagi gak kesaksian padahal ngalami kesembuhan 2 orang gitu saudara. Yuk silakan yang datang dengan sakit kaki, saudara coba mulai maju ke depan. Saudara mulai gerak. Kita lari-lari di depan sini yuk bareng-bareng. Silakan saudara. Saya percaya ada yuk yang ini saudara. Amin. Silakan saudara. Yang kakinya sakit, yang datang dengan sakit, saudara. Masih ada waktu nih, waktunya panjang. Ya, Pak, kenapa? Wah, mau bersaksi, mau didoakan atau bersaksi? Oh, bersaksi, yes. Boleh dibantu mikrofon? Silakan Pak. Ya, oh ya itu mikrofonnya. Tunggu bentar ya Pak ya. Silakan dengan Bapak siapa dan apa yang mau disaksikan? Saya Henry. Pak Henry silakan. Mungkin beberapa waktu yang lalu kaki sempat sakit. Iya. Sempat sakit, indikasi mungkin asam urat. Wah, gitu. iya. Ya saya suka olahraga aslinya. Gitu. Lalu kemudian tadi waktu Pastor Joel sempat bilang seperti itu, memang pada waktu datang memang sakit. Yes. Terus kemudian setelah beberapa doakan hilang di sini. Hilang. Ayo Pak maju Pak. Yuk kita lari bareng yuk. Sebelumnya sakit ya. Ayo. Yuk maju ke depan ya Pak. Coba. Sebelumnya sakit Pak. Sakit tapi sekarang coba Pak ambil lari sama saya Pak. Ayo Pak. Boleh Pak. Yuk sakit gak Pak? Sakit gak? Siapa yang menyembuhkan? Yes. Ya boleh kembali. Terima kasih Pak Henry buat kesaksiannya. Terus memberkati. Sehat selalu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk.
Haleluya. Yes, silakan saudara berdoa. Sudah selesai. Silakan saudara, saya undang semua boleh bangkit berdiri saudara. Masih sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan sungguh katakan, aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya tidak melanjutkan dengan altar call saudara, karena saya rindu jemaat Tuhan mulai dewasa, bisa berdoa sendiri. Nah, saya mau impartasi buat saudara, supaya doa saudara berkuasa, dan saudara doa buat diri saudara sendiri dan mengalami kesembuhan. Amin saudara, percaya? Sebelum saya tutup dalam doa firman, saya mau panggil, saya nggak tahu siapa, sekali lagi ini yang terakhir saudara ya. Saudara kalau tidur harus pakai obat, minum obat saudara. Kalau nggak minum obat nggak bisa tidur. Dan saudara minta tolong yang kali ini tutup mata semua saudara. Hanya yang khusus ini saja. Saya minta saudara boleh maju. Yang tidur harus pakai obat penenang. Yang tidur harus pakai obat tidur. Kalau itu orangnya saya minta saudara maju, saya mau berdoa buat saudara. Dan malam hari ini saudara tidak perlu minum obat itu. Dan saudara akan tidur nyenyak dan pulas, bahkan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kalau itu orangnya saudara, saya minta saudara boleh maju. Yang tidur pakai obat penenang atau obat tidur. Malam hari ini, siang hari ini, sore hari ini saya mau doakan supaya malam nanti tidur. Tidak perlu itu karena sudah ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan akan membuat saudara. Silakan saudara. Yang lain tolong bisa tutup mata atau saudara bisa tolong, ini bukan tontonan karena saya percaya bahwa Tuhan bekerja buat orang ini. Kalau itu orangnya saudara silakan maju. Saya tunggu saudara. Oh Rabasyan, masih ada waktu. Haleluya. Rabasyan dalam makaramasyi, dalam makaramasyan dalam. Terima kasih. Atau selain saudara minum obat, saudara susah tidur. Satu orang ini, saudara susah tidur. Sangat susah tidur. Kalau bahasanya itu apa? Insomnia begitu ya. Kalau itu orangnya, saya mau berdoa buat saudara. Nanti malam tidur nyenyak saudara, percaya dalam nama Yesus. Silakan yang saudara punya masalah tidur. Selain harus pakai obat, atau ada masalah-masalah tidur, silakan. Saudara boleh maju ke depan, saya mau berdoa buat saudara. Supaya saudara tidur nyenyak, kalau tidur nyenyak, saudara bisa produktif. Yes, boleh. Kita doa, saudara boleh bantu arahkan tangan ya. Ini bukan tontonan, saya boleh dibantu catcher, silakan di sini ya. Haleluya. Makasih Tuhan, Kau baik. Makasih Yesus. Makasih Tuhan.
Sekali lagi, aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Ku terima sekarang kesembuhan. ku terima sekarang Yes, kesembuhan darimu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum saya tutup dalam doa firman, saudara, saya beri waktu saudara boleh 30 detik 1 menit doa buat masing-masing diri saudara. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara sedang hadapi, mungkin pergumulan keluarga, pergumulan bisnis, pergumulan sakit penyakit. Silakan saudara berdoa, saya akan doa dari mimbar. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang berdoa. Engkau bisa lakukan mujizat untuk mereka Tuhan. Iman yang 100%, sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus kami percaya semua sudah ditolong Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, dan yang berkekurangan sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan kami percaya sampai detik ini mujizat di tempat ini, mujizat-Mu masih terjadi dalam nama Yesus. Yes. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya, haleluya.